Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah anak-anak, alhamdulillah ya, kita berjumpa kembali di pembelajaran hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi, kemudian tokoh dan penokohan. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Silakan diangkat kedua tangan kita. Kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum belajar, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Yang kedua, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra. Yang ketiga, memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi. Sebelum kita mengidentifikasi, kita akan bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi itu. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan ini dilakukan oleh produsen. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Yang melakukan distribusi dinamakan distributor. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan konsumsi, adalah kegiatan memanfaatkan barang atau jasa yang merupakan hasil dari produksi. Orang yang melakukan konsumsi dinamakan konsumen. Nah, seperti terlihat di gambar anak-anak, ini ada beberapa gambar. Ada gambar nelayan sedang mencari ikan, kemudian pedagang sedang menjajakan dagangannya, kemudian ada juga restoran. Kalau restoran tentunya ada orang yang sedang makan kan anak-anak ya. Itu merupakan contoh-contoh dari kegiatan ekonomi. Yang nelayan merupakan kegiatan produksi. Kenapa? Karena sedang mencari ya. Mencari itu berarti menghasilkan. Kemudian yang pedagang itu merupakan distribusi, karena menyalurkan hasil dari produsen tadi ke konsumen. Konsumennya nanti adalah pembeli. Kemudian kenapa ada di sini sebagai gambar restoran? Karena restoran itu adalah tempat orang mengkonsumsi makanan. Itu berarti kegiatan konsumsi. Contoh kegiatan produksi, kalau di sini akan lebih jelas anak-anak ya, yaitu menanam padi. Itu terlihat ya, orang sedang menanam padi. Kemudian orang membuat tempe. Di sana kegiatannya jelas banget, anak-anak mulai dari dia memasukkan atau membungkus kedelai ya. Kemudian contoh kegiatan distribusi seperti pedagang. Di sini Bu Guru kasih contoh satu, yaitu truk sedang bersiap-siap untuk mengantarkan barang. Itu juga merupakan kegiatan distribusi. Yang ketiga, ini kegiatan konsumsi, karena orang sedang makan. Oh, ini ada kesalahan anak ya, itu kegiatan distribusi. Orang sedang makan di restoran berarti sedang mengkonsumsi makanan. Itu kegiatan konsumsi. Kemudian berikutnya, kegiatan ekonomi berkaitan dengan berbagai jenis pekerjaan. Kita lihat kegiatan di restoran anak-anak. Kegiatan ekonomi berupa restoran, di sana terdapat berbagai macam jenis pekerjaan. Apa yang
kalian lihat dari jenis pekerjaan yang ada di restoran anak-anak? Betul, yang pertama adalah chef atau juru masak. Yang kedua adalah pramusaji, orang yang melayani pembeli. Dan biasanya kalau restorannya besar itu ada kasir. Betul ya anak-anak ya? Oke. Kita lihat, chef itu merupakan kegiatan produksi, dan orang yang melakukan namanya produsen. Kemudian orang yang melayani itu ada kegiatan distribusi, karena ada melayani, menyalurkan. Ya anak-anak ya. Dan orang yang makan itu sendiri adalah merupakan kegiatan konsumsi. Itu ada hubungannya di sana. Jadi di dalam kegiatan ekonomi itu akan terkandung jenis-jenis pekerjaan. Ada yang 2, ada yang 3, dan ada pula yang lebih dari itu. Dan anak ya. Terus kita masuk ke tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Orang biasanya kalau ceritanya jenisnya fabel berarti tokohnya berupa hewan. Tapi kalau di sana ceritanya manusia, berarti tokohnya manusia. Kemudian penokohan adalah sifat atau watak yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita. Kemudian kita masuk ke pembahasan makna sila pertama. Bunyi sila pertama apa ya anak-anak ya? Betul, ketuhanan yang Maha Esa. Apa simbolnya? Bintang, bagus. Nah, kita sekarang akan bahas tentang makna sila pertama. Yang pertama, setiap warga negara percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, setiap warga negara bebas menganut agama yang diyakininya. Yang ketiga, setiap warga bebas menjalankan keyakinannya sesuai dengan agamanya. Yang keempat, setiap orang berkewajiban menjaga pemberian Tuhan. Maksudnya menjaga itu apa ya anak-anak ya? Menjaga itu tidak membuat kerusakan, seperti menjaga sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Gitu. Yang kelima, setiap warga wajib menunjukkan toleransi antar umat beragama. Jadi saling menghormati ibadah orang lain. Kalau ada yang sedang menjalankan ibadah, kita tidak boleh mengganggu. Itu adalah setiap warga negara wajib menunjukkan toleransi. Nah, anak-anak, dari yang Bu Guru jelaskan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Bagus, insya Allah anak-anak udah jelas semua ya. Nah, kalau udah jelas, kita lihat cerita berikut ini. Anak-anak, Bu Guru punya cerita, judulnya Nelayan yang Baik Hati. Ada seorang nelayan anak-anak yang baik. Beliau ini tinggal di suatu kampung di pinggir pantai, namanya Kampung Nelayan. Beliau tinggal bersama anaknya yang bernama Adi. Ya. Setiap hari Pak Udin melaut, berangkatnya sore, kemudian pulang pagi. Beliau ini seorang yang baik hati, suka membantu terhadap sesama, dan tidak pula juga rajin sholat anak-anak. Makanya sebelum beliau berangkat untuk melaut mencari ikan, anaknya biasanya mempersiapkan perbekalan anak-anak. Perbekalan itu di samping makanan, kemudian alat-alat untuk mencari ikan, disiapkan pula alat sholat anak-anak, supaya Pak Udinnya bisa sholat di tengah laut meskipun sedang dalam kondisi melaut. Anak-anak, alat yang digunakan oleh Pak Udin dalam mencari ikan itu berupa jala. Kenapa beliau memilih itu anak-anak coba? Betul, karena dengan memakai jala tidak akan merusak lingkungan laut. Itu merupakan usaha Pak Udin untuk menjaga sumber daya alam yang ada di laut. Nah, dari cerita tadi ada tugas buat kalian semua. Yang pertama, tuliskan tokoh dalam cerita yang telah tadi disebutkan ya di cerita guru. Yang kedua, tuliskan watak atau penokohan dari cerita di atas.
Yang ketiga, tuliskan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh nelayan tadi. Yang keempat, apa nama kegiatan ekonomi yang terdapat pada cerita di atas? Kegiatan ekonomi masih ingat kan? Ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu kegiatan ekonomi yang mana? Kalian pilih. Kemudian yang kelima, sumber daya alam apa yang terdapat pada kegiatan ekonomi? Masih ingat kan sumber daya alam? Betul, sumber daya alam non hayati dan hayati. Kalian pilih yang mana itu? Dan yang keenam, bagaimana cara Pauden menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam? Nah, insya Allah kalian sudah jelas semua ya dari penjelasan guru tadi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Bagus, kalau nggak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa kita baca dulu hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.